Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosmiatus Salimah, NPM 2011030334. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas G semester 1. Di sini saya akan membahas tentang qisas dan diyat. Langsung saja kita ke video materinya. Qisas dan diyat. Qisas. Kata qisas berasal dari bahasa Arab yaitu qasya, berarti memotong atau mengikuti jejak buruannya. Dengan arti ini, maka kata qasya bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman qisas tidak dikenakan pada pelaku pembunuhan, kecuali terpenuhinya persyaratan di bawah ini. 1. Korban adalah orang yang haram dibunuh, artinya terlindungi darahnya. Orang yang tidak terlindungi darahnya menurut Islam adalah pezina, muhsan, orang murtad, kafir harbi, dan lain-lain. Kedua, pelaku pembunuhan adalah orang yang mukallaf, akil balik, tidak hilang ingatan atau gila, sebab itu mereka dikenai pembebanan atau taklif. Ketiga, pelaku pembunuhan mempunyai hak pilih untuk melakukan atau meninggalkan. Artinya ia melakukan perbuatan tersebut tanpa tekanan, tanpa paksaan yang berat yang menyebabkan hilangnya hak pilih tadi. Keempat, pelaku pembunuhan bukan orang tua korban, ayah atau datuknya. Pelaksanaan hukuman qisas. 1. Orang yang berhak menuntut dan memaafkan qisas menurut Imam Malik adalah ahli waris ashababah bin nafsih, yaitu orang yang paling dekat dengan korban, itulah yang berhak untuk itu. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, orang yang berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan. Apabila korban tidak memiliki wali, maka disepakati ulama bahwa sultan menggantikan kedudukan walinya, karena sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Diyat. Diyat memiliki dua arti, yaitu diyat dalam arti jarimah, perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Yang kedua, diyat dalam arti hukuman. Hukuman pokok bagi jarimah-jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Di samping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok atau qisas yang dimaafkan atau karena suatu sebab yang tak dapat dilaksanakan. Menurut Said Sabiq, diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana atau pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau walinya. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa diyat merupakan ukubah maliyah, yaitu hukuman yang bersifat harta, yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali atau keluarganya apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dasar hukumnya adalah surah An-Nisa ayat 92 yang memiliki arti, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh bersedekah. Ruang lingkup diyat. A. Diyat mughalazah atau denda yang berat, yaitu seseorang yang harus membayar denda 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor unta hikkah atau unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta jazah atau unta betina berumur 4-5 tahun, 40 ekor unta khalafah atau unta betina yang mengandung. Diyat mughalazah ini diwajibkan kepada 1. Pembunuh yang membunuh dengan sengaja tetapi dimaafkan oleh keluarga korban. 2. Pembunuh seperti disengaja. 3. Pembunuhan yang tidak disengaja yang dilakukan di tanah haram, yaitu di kota Mekah.
4. Pembunuhan yang tidak disengaja yang dilakukan di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 5. Pembunuhan yang tidak disengaja terhadap mahram kecuali pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Diyat mukafafah atau denda yang ringan, yaitu dengan membayar 100 ekor yang terdiri 20 ekor hikah, 20 ekor jazzah, 20 ekor binta labun atau unta yang berumur lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor unta binta makhat atau unta betina berumur lebih dari 1 tahun. Diyat mukafafah ini diwajibkan kepada 1. Orang yang membunuh tidak disengaja selain di tanah haram, bulan haram, dan bukan kepada mahram. Masa pembayarannya selama 3 tahun, dibayar setiap tahun, dibayar sepertiga. 2. Orang yang dengan sengaja memotong atau membuat cacat atau melukai anggota badan seseorang tanpa dimaafkan oleh korban atau anggota korban, maka wajib diyat. 3. Orang yang melakukan kejahatan seperti memotong 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, hidung, lidah, 2 bibir, kemaluan laki-laki, merusak 2 mata, tempat keluarnya suara, penglihatan, dan merusak pendengaran. 4. Pembunuhan semi sengaja. Pelaksanaan hukuman diyat. Para ulama sepakat bahwa pembayaran diyat wajib diambil dari harta si pembunuh. Apabila pembunuhannya lebih dari 1 orang, maka diyat dibayar oleh mereka bersama-sama. Waktu pembayaran menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad harus dengan segera dan tidak boleh diakhiri walaupun walinya al-dam membolehkannya, karena diyat bagi pembunuhan sengaja itu pengganti qisas, dan qisas tidak boleh diakhirkan. Lalu ada yang bertanya, bagaimana hukum qisas tersebut jika dia sudah bertaubat sebelum keburukan tersebut terungkap? Nah, jawabannya, jika dalam hal ini zina yang dimaksud maka dia sudah diampuni dosanya. Tetapi jika pembunuhan, maka dalam pengadilan harus mempunyai persetujuan dari pihak keluarga, apakah memaafkan ataupun boleh juga membayar diyat. Dan jika hal tersebut tidak terjadi, maka qisas akan tetap berlangsung. Lalu ada lagi yang bertanya, sebutkan penyebab seseorang pembunuh dikenakan diyat mughalazah. Pembunuhan melakukan pembunuhan dengan sengaja namun dimaafkan oleh pihak keluarga. Pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tidak sengaja tapi dilakukan di bulan haram. Pembunuhan tidak sengaja dilakukan terhadap muslim. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video tersebut. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.